Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Coba dicek terlebih dahulu posisi belajarnya. Sudah nyaman atau belum? Kemudian jangan lupa siapkan buku, alat tulis, serta alat dan bahan percobaan yang akan kita gunakan hari ini. Kalau sudah siap, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Di sini sudah ada 35 siswa yang mengikuti Zoom. Berarti semuanya hadir. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitarku. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Gambar apakah ya ini? Iya, betul. Ini adalah gambar buku. Buku adalah salah satu benda yang ada di sekitar kita. Lalu, gambar apakah ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Ibu beri petunjuk. Benda ini biasanya dijadikan hiasan yang menempel pada pintu kulkas. Nama bendanya apa ya? Iya, magnet. Magnet dapat menempel pada pintu kulkas. Tapi, apakah magnet dapat menempel pada buku? Apakah jawabannya dapat menempel atau tidak ya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet terhadap benda-benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi konsep gaya magnet. Yang kedua, kalian dapat mengelompokkan benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang ketiga, kalian dapat menghubungkan bahan penyusun suatu benda dengan sifat kemagnetannya. Dan yang keempat, kalian dapat menganalisis manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah mengamati video. Kemudian kita akan melakukan percobaan sederhana dan akan mengisi LKPD dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, sekarang coba kalian amati dengan seksama video yang akan Ibu tampilkan. Nanti kalian tuliskan pada kolom chat apa yang dimaksud dengan gaya magnet. Kemudian, apa saja sifat-sifat kemagnetan, apa yang dimaksud dengan benda magnetis, serta apa yang dimaksud dengan benda non-magnetis. Selamat menyaksikan. Mengenal magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet memiliki sifat dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Memiliki dua kutub, kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Memiliki medan magnet, daerah di sekitar magnet yang membentuk gaya magnet. Magnet dengan kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Magnet dengan kutub yang sama akan saling menolak. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang
Sekarang, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Baik, semuanya sudah mengamati dan mencatat hal-hal penting dalam video tadi. Jadi, gaya magnet adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh magnet. Ternyata tidak semua benda dapat ditarik atau dapat menempel pada magnet ya. Benda yang dapat menempel atau dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sebaliknya, benda yang tidak dapat menempel dan tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Selain itu, benda juga dibedakan berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Kemudian ada paramagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium. Serta diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada seng, kertas, plastik, kayu, dan sebagainya. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Tapi pastikan kalian sudah memiliki magnetnya ya. Nanti kalian amati dan tuliskan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tempelkan benda tersebut pada magnet. Nanti kalian kelompokkan manakah yang termasuk ke dalam benda magnetis dan benda non-magnetis. Jangan lupa tuliskan bahan penyusun benda tersebut. Apakah bendanya terbuat dari besi, aluminium, plastik, kertas, atau yang lainnya. Nah, nanti hasil percobaannya kalian catat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Pada LKPD tersebut terdapat tabel percobaan yang harus kalian isi dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Adapun jumlah benda yang harus kalian amati boleh sebanyak-banyaknya, minimal 10 benda ya. Ibu beri waktu selama 25 menit untuk melakukan percobaannya. Selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang yang Ibu panggil namanya boleh aktifkan mic-nya. Kemudian nanti presentasikan hasil percobaannya kepada teman-teman yang lain. Wah, hebat! Semua sudah mempresentasikan hasil percobaannya dengan baik. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi gaya magnet ini? Jika ada pertanyaannya, boleh dituliskan pada kolom chat. Baik, di sini ada 2 pertanyaan dari Asri dan Dina. Pertanyaan dari Asri, mengapa seng tidak dapat ditarik oleh magnet, sementara besi dapat ditarik oleh magnet? Padahal seng dan besi merupakan logam. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Asri? Baik, jika tidak ada, Ibu akan mencoba menjawabnya. Jadi, tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Logam sendiri dibedakan menjadi logam magnetis dan logam non-magnetis. Logam magnetis adalah logam yang dapat ditarik oleh magnet, seperti besi, baja, aluminium, dan sebagainya. Sebaliknya, logam non-magnetis adalah logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet.
Contohnya ada seng, emas, tembaga, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan dari Dina. Katanya, apakah gaya magnet memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa yang mau menyebutkan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Boleh kalian tulis pendapatnya di kolom chat. Baik, di sini ada pendapat dari Dika. Katanya salah satu manfaat gaya magnet adalah untuk memisahkan benda yang terbuat dari logam dan benda yang bukan terbuat dari logam. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, jika tidak ada, manfaat gaya magnet ini cukup banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya yang pertama adalah tadi, untuk memisahkan benda yang terbuat dari logam dan benda yang bukan terbuat dari logam. Peralatan yang memanfaatkan gaya magnet untuk memisahkan benda ini adalah alat pengangkut besi. Kemudian alat lain yaitu obeng. Ujung pada obeng dibuat bermagnet agar skrup yang akan dipasangkan menempel sehingga proses pemasangannya menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, gaya magnet ini dapat digunakan sebagai penunjuk arah. Hal ini dikarenakan kutub-kutub pada magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Alat yang memanfaatkan gaya magnet sebagai penunjuk arah ini adalah kompas, yang biasanya digunakan oleh pendaki atau pelaut untuk menunjukkan arah atau jalan. Kemudian yang ketiga, jika kalian perhatikan, sekeliling pintu kulkas juga memanfaatkan gaya magnet. Hal inilah yang membuat pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat dan kuat. Kemudian yang keempat, gaya magnet ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil maupun besar. Alat yang memanfaatkan gaya magnet sebagai penghasil listrik adalah dinamo sepeda. Magnet pada dinamo sepeda dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil sehingga dapat menghidupkan lampu pada sepeda. Kemudian yang kelima, magnet pada speaker, televisi maupun radio dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau begitu, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep gaya magnet. Kita juga sudah melakukan percobaan untuk mengelompokkan mana benda magnetis dan mana benda non-magnetis. Benda tersebut juga kita kelompokkan berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada diamagnetik. Kemudian kita juga sudah membahas secara singkat mengenai manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Soal ini Ibu buat menggunakan Quizizz. Nanti link Quizizz-nya akan Ibu bagikan pada kolom chat. Wah, kalian hebat. Secara keseluruhan hasilnya sudah sangat bagus. Semua nilainya di atas KKM. Terus tingkatkan ya. Nah, untuk PR-nya, coba nanti kalian buat mind map mengenai konsep gaya magnet yang sudah kita pelajari tadi. Adapun pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai gaya gravitasi. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu materinya ya. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.